Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas FGD dalam PTK bersama saya Khairunisa NIM 181100056. Pokok pembahasan dari FGD dalam PTK ini yang pertama adalah pengertian FGD, yang kedua karakteristik FGD, dan yang ketiga penerapan FGD dalam PTK. Baik, yang pertama adalah pengertian FGD. Fokus group discussion atau yang lebih dikenal dengan FGD adalah teknik di mana seorang peneliti mengumpulkan sekelompok individu untuk membahas topik tertentu yang bertujuan untuk menarik dari kompleks pengalaman pribadi, keyakinan, persepsi, dan sikap peserta melalui interaksi yang dimoderasi. Nah, teknik ini muncul sebagai pendekatan pengumpulan data kualitatif dan strategi menjembatani ilmu pengetahuan, penelitian spesifik, dan pengetahuan lokal. FGD ini dianggap sebagai hemat biaya dan menjanjikan alternatif dalam penelitian partisipatif, menawarkan bentuk untuk paradigma atau pandangan dunia yang berbeda. Para sosiolog dan psikolog telah menggunakan metode ini sejak tahun 1940. Nah, popularitas dan aplikasinya telah berkembang di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu pendidikan, studi komunikasi dan media, sosiologi, penelitian feminis, penelitian kesehatan, dan penelitian pemasaran. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti itu sendiri. Nah, sesi FGD ini bisa dilakukan di mana saja, asalkan tersedia ruang rapat dengan pengaturan tempat duduk yang membentuk duduk semi lingkaran seperti bentuk U. Lalu di situ terdapat sebuah flip chart atau papan tulis untuk menuliskan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh peserta. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian FGD, lalu yang kedua kita belajar tentang karakteristik FGD. Nah, yang pertama adalah karakteristik metode FGD. Metode FGD merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian kualitatif dengan hasil akhir memberikan data yang berasal dari hasil interaksi sejumlah partisipan dalam suatu penelitian seperti metode-metode pengumpulan data lainnya. Lalu apa bedanya dengan metode pengumpulan data yang lain? Bedanya adalah metode FGD ini memiliki sejumlah karakteristik. Di antaranya, metode pengumpulan data untuk jenis penelitian kualitatif dan data yang dihasilkan berasal dari eksplorasi interaksi sosial yang terjadi ketika proses diskusi yang dilakukan para informan yang terlibat pada saat penelitian. Lalu yang kedua adalah karakteristik pelaksanaan kegiatan FGD. Karakteristik pelaksanaan kegiatan FGD dilakukan secara objektif dan bersifat eksternal. FGD ini membutuhkan seorang fasilitator atau moderator yang sudah terlatih dan terandalkan untuk memfasilitasi jalannya diskusi agar interaksi yang terjadi di antara partisipan terfokus pada penyelesaian suatu masalah. Karakteristik pelaksanaan metode FGD yaitu menggunakan wawancara semi struktur kepada suatu kelompok individu dengan seorang moderator yang memimpin jalannya diskusi dengan tatanan informal dan bertujuan mengumpulkan data atau informasi tentang topik isu tertentu. Nah, metode FGD ini memiliki karakteristik jumlah individu yang cukup bervariasi untuk satu kelompok diskusi. Satu kelompok diskusi dapat terdiri dari 4 sampai 8 individu atau 6 sampai 10
individu dalam satu kelompok diskusi. Lalu yang ketiga adalah karakteristik permasalahan atau isu. Nah, karakteristik permasalahan atau isu yang diperoleh datanya melalui metode FGD adalah isu atau masalah untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai cara yang membentuk perilaku dan sikap sekelompok individu untuk mengetahui persepsi, wawasan, dan penjelasan tentang isu sosial yang tidak bersifat personal, umum, dan tidak mengancam kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu, tidak semua permasalahan atau isu dapat dikumpulkan datanya melalui metode FGD ini. Selanjutnya, yang keempat adalah karakteristik data. Nah, data yang dikumpulkan melalui metode FGD pada umumnya itu berhubungan dengan berbagai peristiwa atau isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat yang dapat memunculkan stigma buruk bagi individu atau kelompok tertentu. Nah, informasi yang diperlukan dari individu atau kelompok tersebut tidak memungkinkan diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya. Namun, metode FGD ini kurang tepat untuk memperoleh topik atau data yang bersifat sangat personal, seperti isu-isu sensitif kehidupan pribadi, lalu status kesehatan, kehidupan seksual, masalah keuangan, dan masalah agama yang bersifat personal. Selanjutnya adalah kriteria dalam FGD. Dalam memandu sebuah FGD agar didapatkan hasil yang optimal, maka ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah jumlah peserta dalam kelompok. Nah, jumlah peserta dalam kelompok itu cukup 7-15 orang, sehingga memungkinkan setiap individu mendapat kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya serta cukup untuk memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi. Nah, jumlah peserta yang lebih besar sebenarnya itu juga memberi keuntungan, yaitu memperluas sudut pandang dan pengalaman peserta. Namun, ketika jumlah pesertanya itu semakin banyak, maka juga akan menghabiskan waktu yang banyak pula, dan kemungkinan kurang fokus pada permasalahan yang ada. Nah, dalam peserta ini ada sebuah kesamaan ciri, yaitu peserta harus mempunyai ciri-ciri yang sama atau homogen sesuai dengan tujuan atau topik diskusi, namun dengan tetap menghormati dan memperhatikan perbedaan, antara lain perbedaan ras, lalu perbedaan etnik, lalu perbedaan bahasa dan kemampuan berbahasa. Semakin homogen antara peserta satu dengan peserta yang lain, maka akan semakin mudah berkomunikasi dengan bebas tanpa takut atau segan dan fokus terhadap topik yang dibahas. Misalnya, yaitu permasalahan terkait nilai matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C, di mana di kelas A, kelas B, dan kelas C guru matematikanya adalah guru yang berbeda-beda. Nah, dari situ yang dikumpulkan dalam sebuah FGD ini adalah guru matematika. Karena apa? Karena yang paham dengan permasalahan tersebut adalah guru matematika itu sendiri, di mana guru itu dapat membahas apakah strategi yang digunakan sudah efektif, atau pendekatannya bagaimana, atau media dalam pembelajarannya itu membutuhkan apa saja agar hasil belajar peserta didik itu bisa maksimal antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang kedua adalah proses pengumpulan data. FGD merupakan sebuah proses pengumpulan berbagai data dan beragam informasi tentang masalah terkait topik bahasan, sehingga dalam FGD ini mengutamakan proses. Nah, FGD tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung atau mencapai konsensus, kecuali bila topik yang didiskusikan itu tentang pemecahan masalah. Maka FGD ini berfungsi untuk identifikasi berbagai strategi dan pilihan pemecahan masalah.
Misalnya, mengenai banyaknya hasil belajar siswa yang kurang maksimal karena strategi atau pendekatan yang digunakan guru itu kurang tepat. Selanjutnya, yang ketiga adalah pertanyaan bersifat terbuka. Nah, untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, maka dalam teknik FGD digunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta memberi jawaban dengan penjelasan. Nah, fasilitator berfungsi sebagai moderator yang bertugas sebagai pemandu, pendengar, pengamat, dan menganalisis data secara induktif. Selanjutnya yang keempat yaitu topik terfokus. FGD adalah diskusi terarah dengan adanya fokus masalah dan topik yang jelas sebagai bahan diskusi dan pembahasan bersama. Dengan demikian, topik diskusi ditentukan dengan pertanyaan dan dapat berkembang sesuai topik dan disusun secara berurutan atau sistematis agar mudah dipahami oleh semua peserta FGD. Selanjutnya yang kelima yaitu waktu diskusi kelompok. Nah, waktu diskusi kelompok terarah atau FGD berkisar antara 60 sampai 90 menit agar peserta tidak bosan atau lelah dan terlalu pendek agar data yang diperoleh tidak terlalu dangkal. Nah, FGD ini dapat dilakukan beberapa kali dan secara berjenjang tergantung tujuan dan kebutuhan proyek. Selanjutnya yang keenam adalah tempat pelaksanaan. Nah, FGD ini sebaiknya dilakukan di suatu tempat yang netral agar para peserta itu dapat dengan bebas mengemukakan pendapatnya dan berani menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya yang ketiga adalah penerapan FGD dalam PTK. Nah, sebelum kita melaksanakan FGD, maka harus ada persiapan-persiapan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jumlah kelompok. Untuk menentukan jumlah kelompok yang dibutuhkan perlu ditetapkan terlebih dahulu hipotesa topik yang akan diteliti. Misalnya, apakah strategi, apakah pendekatan, apakah metode, apakah media, apakah evaluasi. Nah, pedoman dalam menentukan jumlah kelompok ini, yang pertama minimal 2 kelompok pada tiap kategori. Misalnya, melaksanakan 2 kelompok pada tiap-tiap segmen populasi, seperti kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, hal ini dilakukan karena tiap segmen itu dianggap berbeda perilaku dan sifatnya. Lalu yang kedua yaitu bahasan kelompok bervariasi. Misalnya, yaitu tadi menilai tentang misalnya strategi. Lalu tanggapan dari kelompok kedua itu membiaskan tanggapan dari kelompok pertama tentang strategi. Demikian pula bila ada kelompok ketiga dan seterusnya. Lalu yang ketiga, sampai tidak ada informasi baru. Nah, perlu dilaksanakan pada beberapa kelompok sampai diperoleh informasi yang secara umum sejalan dengan sebelumnya. Apabila dari 2 kelompok itu diperoleh informasi yang berbeda, maka perbedaan tersebut perlu ditelusuri pada beberapa kelompok lagi sampai informasi yang diperoleh dapat dimengerti dan digunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan komposisi kelompok dalam FGD. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kelas sosial. Dalam satu kelompok sebaiknya peserta mempunyai status sosial yang sama. Karena apa? Karena untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar peserta. Biasanya peserta dengan status sosial yang lebih tinggi itu cenderung lebih dominan daripada status sosialnya yang rendah.
Nah, lalu yang kedua yaitu status hidup. Maksudnya, peserta yang mempunyai status hidup yang berbeda seperti umur, status perkawinan itu sebaiknya tidak disatukan dalam satu kelompok. Karena apa? Karena pengalaman yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Lalu yang ketiga yaitu status spesifik tertentu. Nah, status spesifik tertentu ini berhubungan dengan tujuan penelitian. Lalu yang keempat yaitu tingkat keahlian. Peserta yang memiliki tingkat keahlian maupun pengalaman yang berbeda terhadap sesuatu sebaiknya tidak disatukan dalam satu kelompok. Karena apa? Karena akan mempengaruhi tanggapan mereka terhadap suatu masalah. Lalu selanjutnya tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Nah, yang kelima yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini akan mempengaruhi antar peserta. Oleh karena itu, sebaiknya tidak disatukan dalam satu kelompok. Karena budaya yang dianut biasanya mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap topik yang didiskusikan. Lalu yang keenam yaitu jenis kelamin. Nah, apabila topik diskusi ini berkaitan dengan jenis kelamin, maka peserta harus dipisahkan. Namun jika tidak, maka peserta pria dan wanita itu dapat disatukan dalam satu kelompok FGD. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan tempat diskusi FGD. Nah, faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan tempat diskusi yaitu yang pertama, mendatangkan rasa aman. Lokasi harus dipilih di tempat di mana peserta itu merasa aman untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya karena tidak diamati oleh orang di luar kelompok. Lalu yang kedua yaitu kenyamanan. Pilih tempat yang nyaman bagi peserta dalam artian tidak terlalu sempit dan tidak terlalu panas sehingga diskusi akan berjalan dengan lancar dan tidak terganggu. Lalu yang ketiga yaitu lingkungan yang netral. Jangan memilih tempat yang dapat mempengaruhi tanggapan peserta sehingga tanggapan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dirasakannya. Selanjutnya yang keempat yaitu mudah dicapai peserta. Sebaiknya dalam memilih tempat diskusi itu dilakukan di tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peserta. Karena apa? Karena faktor kelelahan menuju tempat diskusi itu bisa mempengaruhi tanggapan peserta. Pilih tempat yang mudah dijangkau dan jika perlu disediakan tempat penitipan anak apabila peserta mempunyai anak dan tidak bisa ditinggalkan, maka peserta akan bersedia datang karena anaknya sudah aman dititipkan. Selanjutnya yang kelima yaitu one way mirror screen. Di negara-negara maju, FGD dilaksanakan di ruang kaca satu arah, di mana selama diskusi berlangsung dapat diobservasi oleh pihak luar tanpa diketahui oleh peserta diskusi, sehingga tidak mempengaruhi tanggapan yang diberikan. Selanjutnya yang keempat adalah pengaturan tempat duduk. Nah, tempat duduk itu diatur sedemikian rupa sehingga peserta terdorong mau berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Sebaiknya peserta itu duduk dalam satu lingkaran bersama-sama fasilitator, sedangkan pencatat itu biasanya duduk di luar lingkaran. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan tempat duduk diantaranya yang pertama yaitu hindari pengurutan status. Urutan duduk peserta sebaiknya dilakukan secara acak sehingga tidak mempengaruhi tanggapan peserta. Lalu yang kedua, memungkinkan fasilitator bertatap mata dengan peserta. Nah, hal ini itu penting dilakukan untuk mengendalikan kelompok, mendorong peserta pemalu dan pendiam serta membatasi peserta yang dominan. Lalu yang ketiga, yaitu jarak yang sama antara fasilitator dengan setiap peserta.
Nah, hal ini dimaksudkan untuk mendorong interaksi dan perasaan sebagai bagian dari kelompok, sehingga seluruh peserta bisa berperan aktif dalam diskusi. Selanjutnya, yang kelima yaitu peserta. Dalam hal ini maksudnya adalah menyiapkan undangan untuk peserta. Nah, agar FGD memperoleh hasil yang baik, maka peserta FGD itu harus homogen, yaitu mempunyai persamaan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, pada waktu kita mengundang peserta, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menjelaskan kepada calon peserta mengenai lembaga yang mengadakan penelitian dan tujuannya. Namun, peserta tidak perlu tahu secara mendetail perihal topik yang akan didiskusikan sebelum dimulai. Agar apa? Agar peserta tidak membuat opini sebelum memasuki sesi. Nah, hal ini tidak berlaku untuk yang bertujuan mendapatkan feedback terhadap pengetahuan peserta. Contohnya, peserta yang menjalankan fungsi sebagai mediator atau provider. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan rencana dan meminta calon peserta untuk berpartisipasi. Menyebutkan juga beberapa orang yang telah bersedia ikut serta agar calon peserta lain ikut berpartisipasi. Lalu yang ketiga, memberitahukan tanggal, waktu, tempat, dan lamanya pertemuan. Lalu yang keempat, apabila seseorang tidak mau atau tidak dapat datang, maka tekankan pentingnya kontribusi orang tersebut. Dan jika tetap menolak, maka ucapkan terima kasih. Lalu yang kelima, jika orang tersebut mau datang, maka beritahukan kembali tentang hari, jam, tempat, dan pentingnya partisipasi dalam FGD ini. Selanjutnya, yang keenam adalah fasilitator. Fasilitator haruslah seseorang yang peka serta perhatian terhadap adanya perbedaan peserta dalam sebuah kelompok. Nah, jika memungkinkan, fasilitator itu dipilih seorang yang secara demografi mempunyai kesamaan dengan peserta. Misalnya dari etnis, dari usia, dari penghasilan, gender, dan lain-lain. Standar minimal yang perlu dikuasai oleh seorang fasilitator adalah tujuan dan topik, sehingga mampu memahami diskusi yang berlangsung dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Nah, kemampuan fasilitator dalam membaca bermacam-macam respon peserta dengan tetap menjaga agar diskusi tetap pada jalurnya juga sangat penting. Fasilitator bisa berasal dari tenaga profesional, dalam artian kita bisa menggaji seorang fasilitator yang sudah terlatih atau salah seorang tim peneliti yang dianggap mampu. Nah, fasilitator profesional adalah fasilitator yang telah dilatih untuk mampu menjaga netralitas, tidak menghakimi, dan memimpin diskusi serta memberi pertanyaan secara jelas tapi ringkas. Selanjutnya, yang ketujuh adalah notulen atau pencatat dalam FGD. Nah, pencatat ini berlaku sebagai observer selama FGD berlangsung dan bertugas mencatat hasil diskusi. Catatan hasil diskusi FGD harus ditulis secara lengkap, meliputi yang pertama tanggal pertemuan, waktu mulai, dan waktu selesai. Lalu yang kedua, nama lingkungan dan catatan singkat mengenai lingkungan tersebut, serta informasi lain yang mungkin dapat mempengaruhi aktivitas peserta. Misalnya, jarak yang harus ditempuh peserta ke tempat diskusi. Lalu yang ketiga, yaitu tempat pertemuan dan catatan ringkas mengenai tempat, serta sejauh mana tempat tersebut mempengaruhi peserta. Misalnya, apakah tempat tersebut cukup luas dan bisa menyenangkan peserta dan lain-lain. Lalu yang keempat, jumlah peserta dan beberapa uraiannya yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang kelima, deskripsi umum mengenai dinamika kelompok. Contoh, gambaran partisipasi peserta, apakah ada peserta yang dominan, lalu apakah ada peserta yang menunjukkan kebosanan, apakah ada peserta yang selalu diam, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam,
pencatat harus menuliskan kata-kata yang diucapkan dalam bahasa lokal oleh peserta. Lalu yang ketujuh, pencatat memperingatkan kepada fasilitator kalau ada pertanyaan yang terlupakan atau mengusulkan pertanyaan yang baru. Lalu yang kedelapan, pencatat dapat meminta peserta untuk mengulangi komentarnya apabila fasilitator tidak dapat mendengarkan komentar peserta tersebut karena sedang mendengarkan komentar peserta yang lain. Selanjutnya yaitu perlengkapan. Nah, dalam sebuah pelaksanaan FGD, kita harus menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam FGD tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu apa saja yang diperlukan dalam FGD ini? Misalnya, alat untuk mencatat hasil atau bisa berupa notes atau notebook, ataupun laptop, ataupun papan tulis, buku tulis, dan lain-lain. Lalu tab atau video recorder, kaset, petunjuk diskusi, serta gambar atau foto-foto apabila dibutuhkan. Nah, dengan adanya media rekaman, maka sikap verbal dan nonverbal dapat dilihat kembali setelah FGD selesai dilakukan. Nah, selanjutnya pelaksanaan atau penerapan FGD. Nah, yang pertama yaitu klarifikasi. Sesudah peserta menjawab pertanyaan, fasilitator dapat mengulangi jawaban peserta dalam bentuk pertanyaan untuk meminta penjelasan yang lebih lanjut. Misalnya, apakah saudara dapat menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut? Yang kedua yaitu reorientasi. Nah, agar diskusi itu hidup dan menarik, teknik reorientasi haruslah efektif. Fasilitator dapat menggunakan jawaban seorang peserta untuk ditanyakan kepada peserta lainnya. Misalnya, guru Ibu Rini menggunakan metode jigsaw dalam pembelajaran. Lalu, fasilitator menanyai kepada Ibu Tati yang selalu diam saat diskusi. Gini, bagaimana Ibu Tati? Ibu Rini menggunakan metode jigsaw. Lalu Ibu Tati menggunakan apa dalam metode pembelajaran Ibu? Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu peserta yang dominan. Nah, apabila ada peserta yang dominan, maka fasilitator harus lebih banyak memperhatikan peserta yang lain. Agar apa? Agar mereka juga ikut berpartisipasi. Dapat juga dilakukan dengan tidak memperhatikan orang yang dominan tersebut sehingga tidak mendorongnya untuk mengeluarkan pendapat atau jawaban secara terus-menerus. Nah, apabila tidak berhasil, maka secara sopan, fasilitator itu dapat menyatakan kepada si peserta dominan untuk memberikan kesempatan pada peserta lain untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya yaitu peserta yang diam. Bagaimana kita menghadapi peserta yang diam, yaitu maka sebaiknya memberikan perhatian yang lebih banyak kepadanya dengan selalu menyebutkan namanya dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Selanjutnya yang kelima yaitu penggunaan gambar. Nah, dalam melakukan FGD, fasilitator dapat menggunakan foto atau gambar. Misalnya memperlihatkan media yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu menanyakan bagaimana cara menggunakan media ini, lalu apa yang harus dilakukan ketika menggunakan media ini agar siswa itu bisa senang dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan langsung menuliskan di grup WA dengan mencantumkan nama dan NIM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.